Oke, selanjutnya kita lanjutkan bagaimana saya bekerja dengan tools yang ada di sebelah kiri ini. Jadi kalau kita perhatikan ada tools, ada seperti panah hitam dan panah putih atau disebut dengan selection tool. Jadi ada sub selection tool. Jadi fungsi dari tool yang ada di sini adalah kalau untuk panah hitam dia berfungsi sebagai mengontrol perpindahan objek antara pembesaran dan pengecilan objek. Sedangkan kalau untuk yang panah putih dia lebih banyak untuk merubah fungsi dari objek di bagian titiknya seperti direction titik vertex itu sendiri. Contohnya kita coba dari kita buat rectangle di sini. Jadi kalau saya buat rectangle, kalau saya menggunakan panah hitam, kemudian saya seleksi bagian objeknya, kita akan rubah, terus kemudian saya bisa atur. Untuk kasus panah hitam, kita jangan melakukan penseleksian sebagian seperti ini. Apabila kita melakukan penseleksian sebagian akan terambil sebagian seperti ini. Jadi dapat dipisah-pisah. Ya, seperti itu. Jadi pastikan bahwa kalau kita ingin ini saya undo dulu, saya Ctrl Z. Kalau saya ingin menseleksi objek tersebut secara penuh, saya cukup blok secara penuh seperti ini. Ya. Oke, seperti itu. Itu fungsi dari kerja untuk si panah hitam. Jadi dia untuk memilih dan menggeser objek. Kalau memang kita ingin merubah ukurannya dan sebagainya, saya cukup menggunakan yang namanya free transform. Saya klik, kemudian saya rubah sesuai dengan keinginan yang kita butuhkan. Saya cukup menggeser kanan kiri setiap sudutnya dan sebagainya. Dari sini kalau kita perhatikan ada panah tengah, itu sebagai poros dari putaran. Jadi kalau saya tarik ke kiri terus kemudian saya arahkan mouse di pojok kanan, dia akan memutar berdasarkan arah di situ. Jadi yang kita pindah tadi sebagai sumbu putar itu sendiri. Ini kasus untuk panah hitam. Nah, sekarang bagaimana bekerja dengan panah putih? Untuk panah putih saya aktifkan si panah putih, kemudian saya klik pada objeknya. Terus kemudian saya klik bagian titiknya, dia akan merubah bagian titik tersebut. Ya, seperti itu. Jadi dia sebagai bezier fungsinya. Oke, kalau saya ingin merubah dari pinggirannya seperti ini, saya cukup merubah menggunakan panah hitam. Saya klik keluar, terus saya dekatkan pinggirannya, kemudian saya lengkungkan, dia akan melengkung seperti itu. Itu fungsi kerja dari panah hitam. Jadi saya bisa melengkungkan bagian pinggir-pinggirnya. Selanjutnya kita mengembangkan untuk pembentukannya cukup menggunakan panah putih. Ya, panah putih fungsi untuk itu. Jadi kita bisa mengontrol bezier seperti apa. Jadi panah hitam untuk memancing, dimana supaya dia terjadi tampilnya bezier corner seperti ini. Ya, seperti itu. Apabila saya ingin mematahkan sudut yang ada di sini, jadi kalau saya geser, dia otomatis akan ikut dua-duanya ya. Saya cukup menekan tombol Alt, saya tarik ke dalam, dia akan mematahkan seperti itu. Ya. Jadi dia akan secara otomatis kalau ketemu tegak lurus searah, jadi otomatis dia akan sama gerakannya seperti ini. Tetapi kalau saya melakukan tekan Alt terus saya geser seperti ini, dia akan lebih membuat sudut lancip. Saya tekan Alt lagi, akan membuat sudut lancip seperti itu contohnya. Jadi fungsi dari panah putih seperti itu. Inilah pengenalan fungsi dari panah putih dan panah hitam.